Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke kuliah online dengan mata kuliah kewirausahaan dan inovasi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan kita barusan beberapa hari yang lalu kita merayakan Idul Fitri yang ke 1442 Hijriah. Kita langsung ke terakhir itu kita belajar mengenai STP DIB ya, itu strategi. Kita mulai saja ke Pak, maaf, pertemuan berapa ya Pak? Lupa. Pertemuan 6. Pertemuan ke-6. Itu udah selesai ya. Yang ini udah belum terkait dengan STP DIB itu ini udah. Nah ini dia, creating idea ini belum. Kalau Blue Ocean udah ya. Oke, udah. Kalau ini belum ya. Kita akan bahas mengenai baru tahap konsep nih, konsep yang terakhir. Kalau dalam folder atau terkait dengan skill bagaimana merancang sebuah konsep bisnis, kita harus tahu tentang tadi mengenai Blue Ocean Strategy. Udah kita bahas Blue Ocean Strategy. Berikutnya adalah STP DIB, Strategic Targeting, Positioning, kemudian diferensiasi, image, dan branding. Tadi itu STP DIP. Sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana kita masih tetap konsep, yaitu mempelajari bagaimana yang disebut dengan business model generation atau business model canvassing. Kenapa kita perlu ini? Karena di mempelajari model yang ini adalah untuk melihat sampai sejauh mana memetakan secara helicopter view. Nanti kita bahas. Di sini mengatakan bahwa perkembangan ekonomi mengalami peningkatan tajam karena teknologi informasi. Ya, ada beberapa teknologi-teknologi yang diciptakan, ternyata setiap inovasi teknologi yang dihasilkan akan ada beberapa yang mengancam dari bisnis tersebut. Contoh misalnya dengan adanya internet kayak seperti ini, teknologi ini akan mengakibatkan beberapa perubahan dunia. Ya, contoh misalnya orang sudah tidak surat-suratan lagi. Kalau dulu kan pakai surat, sekarang udah pakai email, pakai WA, WhatsApp, dan lain-lain. Terus kemudian adanya teknologi ini, ada beberapa perubahan, salah satunya bidang pendidikan. Jadi pendidikan tidak perlu lagi itu kita harus menyiapkan ruangan itu harus ramai di sana karena ada COVID juga dan sebagainya. Ada beberapa perkembangan misalnya UMKM. Untuk memasarkan itu nggak perlu harus kita buka toko di booth atau di sebuah mall, tapi bisa juga melakukan selling langsung melalui jaringan internet, jaringan WhatsApp, dan lain-lain. Ini akan mengakibatkan perubahan-perubahan yang sangat mendasar, sehingga ada terjadi
bisa jadi terjadi disruption. Artinya ada hal-hal yang bisa mematikan bisnis tersebut karena ada perubahan tata cara, perubahan teknologi, perubahan kondisi. Nah, ini akan menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk selalu beradaptasi dari setiap perubahan tersebut. Nah, kemudian pertumbuhan sektor ekonomi UKM itu semakin meningkat. Jadi di sini yang terancam justru adalah perusahaan-perusahaan besar. Semacam Garuda dapat kabar itu udah bangkrut. Terus kemudian ada lagi beberapa bisnis yang kemungkinan akan, misalnya contoh yang terancam adalah televisi. Televisi ini diramalkan ke depan itu sudah tidak perlu membutuhkan teknologi televisi. Ya, cuman yang akan beralih nanti semua HP bisa nonton sendiri, bisa milih acara sendiri. Semua serba di YouTube semua misalnya atau dan sebagainya. Ini ada sebuah tantangan gitu. Nah, bagi UMKM juga itu akan semakin mudah untuk memasarkan. Kalau dulu agak susah karena informasi tidak semudah sekarang. Nah, sekarang UMKM akan bisa melakukan pengembangan penjualan dengan sendirinya. Bisa melalui pengantaran. Kemudian kemudahan usaha dan kebebasan informasi menjadi faktor pendukung semakin banyak usaha kecil. Ya, betul. Ini akan memperbanyak usaha kecil. Namun masih banyak orang yang tidak mempunyai pola bisnis. Nah, ini yang di kita tuh masih belum paham. Jadi mengemasnya bagaimana? Nah, dengan adanya bisnis model canvassing ini akan lebih memahami apa sih kinerja atau bagaimana memahami pola dari bisnis itu sendiri. Apa sih? Nah, ini akan dijelaskan lebih paham atau lebih dalam mengenai model bisnis generation ini atau model bisnis canvassing ini, membantu mempermudah pemahaman pola dan mapping model bisnis yang lebih sederhana dan simpel. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda memiliki semangat kewirausahaan? Ya, mungkin ada beberapa yang memang sangat konsen di kewirausahaan. Tetapi apakah Anda selalu berpikir tentang bagaimana cara menciptakan nilai dan membangun bisnis baru, atau bagaimana cara meningkatkan atau mengubah organisasi? Nah, dengan adanya model bisnis generation ini akan lebih mudah bagaimana caranya untuk meningkatkan, bagaimana cara mengubah. Yang kita pahami, bagaimana nilai dari sebuah produk ini kita bisa tingkatkan nilai. Nah, apakah Anda mencoba menemukan cara-cara inovatif dan bisnis untuk menggantikan cara-cara lama yang sudah usang? Nah, dengan memahami dari pola bisnis model canvassing ini akan lebih mudah bagaimana cara-cara untuk menginovasi sebuah bisnis. Kita kenalkan ada namanya canvassing model bisnis atau bisnis model canvassing, di mana canvassing itu pengertiannya adalah kanvas. Tahu kanvas? Kalau melukis kita kan pakai kanvas ya, bentang. Jadi si kain itu ditarik kanan, kiri, tengah, atas, bawah, dibentangkan. Jadi intinya dari canvassing itu adalah melakukan pemotretan atau membentangkan, menjabarkan atau membentangkan biar kita bisa lihat secara keseluruhan dari potret bisnis kita. Nah, di dalam menggambarkan ini atau canvassing ini, kita membagi beberapa segmen. Ya. Pertama, segmen customer. Jelas bahwa kita ini berusaha untuk memuaskan si pelanggan, yaitu dengan melakukan penjabaran siapa sih pelanggan kita itu. Nah, itu yang disebut dengan segmentasi dari customer kita. Yang kedua adalah value proportion. Nah, proposition. Jadi artinya kita harus tahu nilai atau posisi dari nilai kita kepada si customer itu kebutuhannya ada di mana. Mereka dapat membeli produk kita itu karena ada sebuah kebutuhan, suatu kepentingan supaya si customer akan mendapatkan layanan dari kita. Itu value proposition. Ya.
kalau produk kita ini yang mau kita jabarkan ini tentunya kan tidak akan sampai kepada si pelanggan kalau tidak ada yang mengantarkan atau tidak ada yang menjabarkan atau menyampaikan itu, yaitu perlu ada channel-channel khusus agar si produk ini sampai, itu baik jasa ataupun produk. Ya, makanya ini ada disebut dengan channels. Ini bentuknya adalah truk yang menyampaikan kendaraan. Tetapi kalau kita mau sampaikan itu melalui channelnya berapa, misalnya ini si produk ini harus sampai misalnya melalui misalnya toko besar dulu, atau misalnya wholesaler terus ke distributor baru ke pengecer baru, atau toko baru pengecer dan sebagainya, nyampe ke orang customer tersebut. Satu sisi lagi, selain bagaimana menyampaikannya, perlu dipikirkan juga namanya customer relationship, yaitu bagaimana si produk ini bisa dijatuh cinta, atau si customer itu akan jatuh cinta dan akan membeli produk kita terus. Itu bagaimana membuat sebuah hubungan relationship dengan si pelanggan. Ya, ini adalah disebut dengan segmen customer relationship, makanya dibuat lambang namanya gambar hati cinta ini. Nah, intinya sebenarnya dari gambar ini akan memperlihatkan bagaimana si kebutuhan si pelanggan, si customer, dan bisa dipenuhi oleh si produk yang akan disampaikan melalui channel yang sudah ditetapkan, dan bagaimana caranya membuat si customer itu jatuh cinta melalui strategi promosi, diskon, hubungan relationship, menyurati, dan sebagainya. Itu yang akan kita jabarkan, bagaimana caranya. Nah, dari sini akan kita lihat bahwa tapi dalam mengoperasikannya kan nggak mungkin kalau nggak ada biaya. Perlu ada biaya. Bagaimana cara untuk mendapatkan biayanya? Revenue-nya berapa? Cara ngambilnya bagaimana? Contoh misalnya kita bayangkan, jadi ada beberapa contoh, misalnya produk, misalnya Facebook. Facebook ini ada kebutuhan namanya customer, dia bisa menggunakan Facebook itu, tetapi bagaimana cara channelingnya, bagaimana membuat jatuh cinta. Nah, pendapatannya dari mana? Yaitu pendapatannya itu dia strategi digratiskan, semua orang berkumpul dulu, baru dapat duitnya dari mana? Yaitu dari iklan. Nah, ini jadi sebenarnya ini satu Facebook pembahasannya. Belum lagi produksi yang lain, contoh misalnya apa ya, misalnya sekolah lah, kampus kita misalnya. Target market kita kan adalah para orang tua, kalau nggak sih lulusan SMK, itu butuh value proportion, artinya apa yang diberikan jasanya yaitu memberikan pendidikan. Bagaimana orang bisa dapat ke channeling ini, tentunya bisa sampai ke sini adalah melalui strategi penyampaian informasi sampai ke SMK, SMA, melalui media, internet, dan sebagainya. Ataupun kalau dia pendaftaran, bagaimana caranya melalui internet, melalui apa, dan ini, dan bisa tahapannya kita buatkan channelingnya. Yang berikutnya adalah bagaimana membuat kampus kita ini jatuh cinta bagi si pelanggannya, bisa melalui internet, melalui video, melalui TikTok, karena zamannya sekarang media sosial, tentunya cara-caranya bagaimana orang jatuh cinta, itu memiliki strategi-strategi yang khusus yang kita ciptakan. Bisa pakai beasiswa, pakai apa. Nah, ini adalah cara-cara. Ini yang akan kita detilkan dalam sebuah bisnis model canvassing ini. Pendapatannya dari mana? Ya, setiap pasti kuliah ada iuran, ada biaya praktek, biaya apa itu dibiayai sama revenue dari mana aja. Ini yang kita detilkan. Nah, setelah itu baru kita mulai berpikir si value proportion ini kira-kira dalam membuat value atau membuat produk atau jasa yang kita siapkan ini, itu resource utamanya apa sih misalnya? Oh, kalau misalnya kita buat misalnya dari sisi kampus misalnya ya, kampus di sini berarti harus ada dosennya,
Berarti resource-nya ada dosen, berarti ada kelas, ada Zoom meeting, ada jadwal, schedule, dan lain-lain. Itu adalah resource-nya. Yang kedua, activity-nya. Berarti activity pendaftaran, activity pengisian SKS, activity belajar, baik itu offline ataupun online. Kemudian ada praktikum, ini adalah activity. Setiap activity dan resource ini kan ada biaya. Biaya-biaya ini yang akan kita catat. Kemudian setelah itu, kalau di sini ada nggak key partner dari perusahaan kita, kunci-kunci partner kita, contoh supplier kita apa aja sih sebenarnya? Supplier kita kalau di kampus kita paling misalnya suppliernya macam-macam, kayak ada apa ya, contoh misalnya cetakan, perusahaan cetakan, ataupun perusahaan Zoom Meeting adalah perusahaan juga. Zoom Meeting menjadi partnership-nya dengan kita. Atau apalagi kalau di activity ada pemberian misalnya informasi atau apalah, ini key partners-nya. Atau key partners-nya bisa jadi misalnya ini apa namanya, BNSP, ya, pemerintah, itu udah key partners. Dari seluruh kegiatan ini tentunya harus dicatat menjadi ada biaya-biaya apa aja yang mendukung supaya bisa menghasilkan produk ini. Pasti ada biaya-biayanya, yaitu kita tulis. Jadi kita kelompokkan yang biaya cost-nya berapa, di sini yang channelingnya atau channeling yang revenue-nya berapa duit gitu. Tinggal nanti revenue-nya berapa, biayanya berapa, nanti lebih besar mana gitu, yang besar revenue dikurangi dengan biaya, kira-kira profitnya berapa. Itu kira-kira gambaran mengenai bisnis model kanvasing. Nah, kita akan perjelas lagi. Nah, seperti ini kira-kira ya, ada customer segment apa aja, nanti ditulis di sini nih. Channelnya apa aja, proses di mana, value proportionnya, duitnya dari mana, key activity-nya apa aja, key resource-nya apa aja, key partner-nya siapa aja, biayanya berapa. Nanti akan kita. Nah, ini kita jelaskan ya, customer segment, yaitu kelompok pelanggan mewakili beberapa segmen terpisah kebutuhan memerlukan penawaran yang berbeda. Nah, ini adalah pembahasan satu-satu. Jadi, customer segment adalah blok bangunan segmen pelanggan yang menggambarkan sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani perusahaan. Jadi segmen pasar ini, segmen dari pelanggan ini bisa bentuk orang ataupun bisa perusahaan. Setiap segmen pasar memiliki perilaku dan cara dilayani yang berbeda. Ya, contoh misalnya sebuah segmentasi tertentu dari misalnya produk, misalnya pasar menengah ke atas, tentunya kan cara melayani juga beda. Melayani di hotel, apa di mall dan sebagainya, itu ada cara-cara untuk melayaninya di situ. Tapi kalau jadi intinya setiap pasar, segmen pasar pasti menuntut diperlakukan yang berbeda. Jadi ada cara-cara sendiri. Kemudian pelajari pasar. Nah, berikutnya adalah tolong dipelajari pasarnya. Ceruk pasarnya berapa? Ceruk pasar tuh kita tuh dari sekian segmentasi atau potensi pasar ini, kita tuh mau target ngambil berapa persen dari total apa namanya, populasi dari target kita, berapa persen. Itu namanya ceruk pasar. Baru setelah itu pelajari persaingan. Oh, si ini lainnya seperti ini, si ini lainnya seperti ini. Contoh kalau misalnya kita restoran banyak di Cirebon. Misalnya ada di Geronggong ada Kelapa Manis, ada juga apa namanya, Pringsewu. Itu kan punya pasar yang beda-beda. Nah, ini yang kita akan targetkan apa aja. Yang kedua adalah value proportion. Proportion itu tadi udah jelaskan. Kemudian ada channel, bagaimana menyampaikan. Kemudian bagaimana customer itu jatuh cinta sama kita. Revenue berapa uangnya, gitu. Resource-nya. Kemudian key activity-nya, baru key partners-nya, dan cost structure-nya. Nah, bagaimana cara untuk membangkitkan? Pak, saya ingin membangkitkan ide bisnisnya, itu bisa mulai dari mana aja? Dari customer kah? Dari kita sebagai pembisnis sendiri punya ide sendiri? Atau dari tiba-tiba
karena kondisi tertentu dari suppliernya atau bagaimana? Dari tiga-tiganya bisa memulai dari bisa dari customer dulu, baru tarik ke belakang. Oh, cara bisnisnya, produknya seperti apa? Atau kemudian bagaimana cara mensuplainya? Apa aja suplainya? Atau kita bisa mulai dari ide dulu, dari ngehayal dari si pelaku bisnisnya. Oh, saya pengen gini. Baru ditarik customernya siapa, suppliernya siapa. Ataupun dibalik, mulai dari supplier sendiri. Misalnya dari pemasok. Kebetulan misalnya saya punya potensi kenalnya sama supplier di bidang, ini pengalaman saya. Kebetulan saya kenal banyak bidang batik, kemudian di bidang konveksi. Itu semua saya kenal sehingga membuat ide, wah, baru kita tarik ke depan. Oh, berarti kita produknya adalah misalnya saya memproduksi ikat Cirebon. Terus baru disebut Cirebonnya sudah diuji cobakan, bentuknya seperti ini, baru kira-kira yang cocok pelanggan siapa nih, target marketnya siapa. Itu bisa tiga-tiganya kita mulai. Contoh misalnya mulai dari pelanggan. Pelanggan adalah komunitas atau kelompok tujuan akhir dan utama dari bisnis dan menjadi pelayanan bisnis yang memuaskan objek ya. Bagaimana kita memuaskannya adalah pelajari dulu perilaku kebiasaan pelanggan, kemudian apa kebutuhan keinginan pelanggan, apa saja alasan pelanggan membeli produknya, produk atau jasa kita, produk dan jasa apa saja yang dibeli, kapan, di mana mereka beli, berapa pendapatan mereka, berapa kemampuan mereka, memenuhi apa kebutuhan keinginan pelanggan. Nah, itu kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dalam menerangkan atau menjabarkan pelanggan target kita tuh apa. Nah, setelah target pelanggannya apa, baru kita mikir produknya apa aja yang bisa ditawarin ya. Produk A, produk B, produk C, produk D, macam-macam bisa ditawarkan. Baru, itu yang pertama. Step berikutnya, ide bisnisnya mulai dari diri kita sendiri. Itu caranya gimana? Jadi, pembisnis adalah orang yang berupaya menangkap peluang usaha dan memberikan solusi bagi pelanggan. Jadi, bagaimana menangkap ide bisnisnya? Bisa juga ide bisnis dari masalah. Setiap ada masalah pasti ada peluang dari bisnis. Contoh yang paling gampang, kalau lagi hujan terus, itu kan masalah. Nanti ada peluang nih, jadi ojek payung. Nah, itu setiap ada masalah pasti ada ide bisnis. Jadi kedua adalah ide bisnis kebutuhan pelanggan karena supply demand. Jadi karena ada permintaan yang misalnya di kota Cirebon butuh telur sekian, ini ternyata baru terpenuhi 50%. Berarti 50%-nya kemana? Masih ada peluang kita masukin produk telur ke wilayah Cirebon. Itu karena ada ketidakseimbangan antara supply dan demand. Ketiga adalah ide bisnis dari orang lain, yaitu dengan menggunakan pola ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, cuma misalnya kalau misalnya contoh misalnya di daerah tersebut di daerah kita ada tukang cukur rame misalnya. Rame banget nih tukang cukur. Kita bisa melakukan pola ATM tadi, amati, tiru, modifikasi, amati, tiru, modifikasi. Baru modifikasinya, ini kayaknya segmentasi pasar terhadap anak kecil belum ada nih. Nah, kita bikin misalnya tadi tukang cukur juga, tapi khusus untuk anak-anak. Dia siapkan mainan, disiapkan ini, biar anak-anak kecil mau diam dicukur misalnya, atau dipotong rambutnya. Keempat, bisa juga ide bisnis dari perubahan teknologi atau peningkatan teknologi. Dibayangkan karena ada internet, ada HP, semua orang punya, itu ide bisnis bisa macam-macam, bisa bikin aplikasi, bisa bikin misalnya kan di handphone itu kan suka ada pelindungnya namanya kondom itu ya, kondom HP. Itu bisa ide bisnis untuk itu, ada untuk tempat menyimpan kantongnya tapi khusus untuk HP misalnya. Itu karena ada teknologi, ada perubahan teknologi, itu menghasilkan sebuah peluang-peluang bisnis yang lain. Kelima adalah ide bisnis dari kebijakan pemerintah. Ingat nggak waktu ada LPG 3 kilo? Pertama itu kan karena kebijakan pemerintah. Setelah itu baru dari kebijakan pemerintah itu mulai bermuncul ide-ide yang lain. Contoh bikin pabrik pembuatan misalnya tabung LPG 3 kilo yang melon yang hijau itu. Ada juga bisnis yang lain, dan bisnis
misalnya pengisiannya, kemudian ada dan lain-lain, ini ada dispensernya dan sebagainya, ini terjadi peningkatan kebijakan-kebijakan itu. Keenam, karena ide bisnisnya dari visi seseorang. Karena ada visi misalnya, wah ke depan nih kayaknya cari lokasi tempat wisata yang indah, bisa hotel simpan, itu kan visi seseorang. Baru karena visi itulah dibuat sebuah produk layanan dan sebagainya ini. Kemudian setelah produk jasa tersebut dibentuk, baru mikirin kira-kira pelanggannya siapa aja yang cocok dan mau menggunakan jasa kita atau produk kita. Kita analisis satu-satu, oh pelanggan ini segmennya begini, itu kita analisa. Nah seterusnya adalah pemasok. Nah pemasok ini adalah orang usaha yang membantu mengadakan jasa-jasa atau jasa bahan, jasa-jasa atau sumber daya lain untuk mewujudkan ide bisnis dan kepentingan organisasi ide bisnis. Ya caranya gimana? Yaitu kita pilih semua pemasok yang bisa memenuhi kapasitas kita. Kemudian cari pemasok utama yang dapat bekerja secara jangka panjang. Kalau perlu carilah alternatif yang lain. Jadi jaga-jaga, takutnya pemasok utama ini bisa yang ngaturnya dia karena cuma satu-satunya. Akhirnya seenaknya kan, jadi akhirnya kita jadi terbengkalai customer kita. Jadi perlu ada, walaupun ada pemasok utama, tetapi perlu ada pemasok cadangan. Supaya kalau ada masalah, ini bisa ganti sini, bisa ganti. Kemudian lambat laun carilah pemasok yang dapat bekerja sama secara jangka panjang dan bisa memenuhi persyaratan pembayaran yang kita inginkan. Artinya, bisa saja saya bisa ngutang dulu nih, jadi akan lebih mudah cash flow-nya gitu ya. Pertama tadi ada masuk ke bisnis, baru kita jembatannya dimasukin, activity kuncinya, membangun hubungannya, sumber kuncinya apa aja, dan membangun jaringan. Baru kita struktur biayanya berapa, sumber pendapatannya dari mana. Kita konsolidasi, berapa, apakah itu punya nilai rugi ataupun untung. Nah ini juga sama kita jabarkan. Kalau di sehari-hari dalam pemetaan dari pembuatan bisnis model canvassing ini, artinya satu kotak ini dijelaskan nih, oh ini apa nih customer segment, oh sales profesional, key activity large enterprises atau job seekers. Nah ini tuh model bisnisnya apa, social peak. Berarti ini kayaknya lebih ke pembuatan aplikasi ya di sini. Ini kan value propositionnya better lead generation, executive branding image through leadership, better networking, conservation rate. Oh ini sepertinya adalah ini lembaga pencarian SDM ya, pencarian HRD. Nah ini siapa target marketnya adalah ada si sales supaya bisa gabung, terus ada job seeker atau pencari. Dan caranya untuk bisa orang tahu melalui LinkedIn, kemudian referrals, Facebook, email marketing. Terus bagaimana orang suka, yaitu professional consulting with warm and engaging manner. Jadi ini ada semacam image kepada si ini tuh, yang masuk ke sini adalah professional consulting, konsultan SDM. Nah dapat duitnya dari mana? Setup, optimization, social profile. Jadi si jasa konsultasi untuk saya mau dapetin kerjaan dari orang lain, saya harus diperbaiki nih, bikin profilnya, profil diri sendiri, bagaimana dia menjualkan ke orang, bagaimana ini. Kemudian monthly management fee, jadi artinya dia si perusahaan SDM HRD, konsultan SDM ini adalah dapat duit dari bulanan. Kalau dia misalnya usahakan ke perusahaan besar, dia misalnya cari kepala pabrik, saya usulkan kalau lolos kita sepakat ya per bulan dapat 0,01% dari gaji kamu. Itu ada kesepakatan. Nah
terus kemudian dari mana aja misalnya activity-nya, dari content creator, lead generation, ini adalah activity, dan key resource-nya ada copywriter, image library. Kemudian apa aja nih key partnernya, kita dapat partner dari copyright company misalnya. Cost-nya apa aja, content generation, terus networking event, sosial media. Ini adalah biaya-biaya untuk mempromosikan supaya mereka yang pada profesional ingin gabung dengan kita, supaya nanti dicarikan di kerjaan yang lebih tinggi gajinya. Nah, kalau tadi di kotak-kotak, kalau ini dalam bentuk gambar, di gambar bisa job misalnya ini apa produksi. Sela Band. Sela Band ini semacam band ini ini satu band ya. Kalau misalnya ada satu band di manage supaya peta bisnisnya dibuat seperti ini. Kliennya siapa aja? Misalnya di Believers sama country 105 negara. Independent musik buyer, pembeli musik, customer kita nih. Kemudian caranya gimana untuk delivery funded music proportion, bikin event ya, bikin salaband.com. Bagaimana orang tahu? Melalui salaband.com, melalui distribution communication, ini adalah strateginya. Kemudian ada kemudian kita buat bagaimana orang jatuh cinta. Kita harus punya website Sela Band, di negara lain, di JPD dan sebagainya. Terus kemudian dari sini Sela Band duitnya dari mana aja nih? Airplay, jadi main musik di udara. Terus penjualan musik. Misalnya ada pesanan, tolong dong bisa bikin lagu untuk perusahaan saya misalnya. Terus sponsoring, jadi ada sponsor, ada interest, misalnya iklan dan sebagainya. Transaction handling. Nah, ini bagaimana kita transaction handling itu, kalau orang pakai di YouTube dipakai, diklaim, nah dia harus bayar ke kita dan sebagainya. Terus kemudian key resource-nya apa aja? Resource-nya adalah software dan copyright. Terus kemudian dissemination, distribution. Terus kemudian know-how music industry. Terus kemudian key activity-nya adalah stock management. Kita menjadi kemudian fund management, ada manajemen komunitas, kontrak manajemen, artis manajemen. Inilah activity-nya. Terus siapa partner kita Sela Band ini untuk dapetin kerjaan ini? Itu bisa kerjasama dengan IM Amsterdam, Amazon, Heineken, World.com, Aula dan ini dapat uangnya, biayanya apa aja? Production, kemudian apalagi distribution, handling, marketing, software dan sebagainya. Nah, ini ini dapat duitnya berapa, ini keluar uang berapa. Kira-kira itu menjadi kenapa ini perlu kita buat semacam model bisnis canvassing ini. Dari yang kosong ini kita gambar-gambar nih, ataupun kita bikin kotak-kotak. Nah, tugas kalian adalah tugas 7, tugas kelompok. Pilih salah satu industri apa yang akan dianalisa seperti kelompok. Setiap kelompok tidak boleh sama. Bisa industri rotan, toko oleh-oleh, bengkel, universitas, maskapai penerbangan, ekspedisi, restoran jamblang, mall, aplikasi transportasi, toko komputer dan printer, toko handphone. Supaya tidak sama, kelompok harus menyatakan diri subjek di grup. Buatlah rencana strategi BMG atau Business Model Canvassing perusahaan di bidang yang Anda pilih. Tugas 6 sebelumnya. Baru kirim ke akhir semuanya, ini jangan kuliah ya. Satu kelompok minimal 3 orang, minimal 2 orang. Hasil analisa usulan peta strategi yang baru diserahkan melalui email paling lebih depan. Jadi itu dengan adanya
bisnis model canvassing ini, itu akan lebih mudah kita baca. Bagaimana strategi ke depan, bagaimana ini akan lebih mudah, mempermudah. Nah, lebih seperti ini akan lebih disukai ya kalau ada gambar-gambar. Jadi tinggal gambar, saya bisa baca, oh nanti strateginya perusahaannya apa, cari uangnya dari mana dan sebagainya. Oke gitu, guys. Oke guys, gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, itu aja. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, materi terkait bisnis model canvassing mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kalian berwirausaha. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.